But what's your opinion? As it's used. Nuclear war, perhaps. All war becomes unthinkable. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan mengurutkan seluruh 13 film layar lebar Christopher Nolan untuk menentukan mana yang paling layak disebut sebagai magnum opusnya. Dari fiksi ilmiah yang penuh teka-teki hingga drama superhero yang kelam, inilah deretan karya terbaik salah satu sutradara paling berpengaruh di abad ke-21. You think all this can last? There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Nomor 13, Following. Bagi pencinta film independen, debut penyutradaraan Christopher Nolan ini masih menawarkan banyak hal menarik. Meski dibuat dengan anggaran hanya sekitar $6.000 Amerika Serikat, Nolan mampu memaksimalkan setiap keterbatasannya dengan sangat percaya diri. Sort of unconscious collection, a display. What do you mean display? Well, display. Each thing tells something very intimate about the people. We're very privileged to see it. It's very rare. Kisahnya mengikuti seorang penulis yang membuntuti orang asing demi mencari inspirasi, sekaligus memperkenalkan berbagai ciri khas yang kelak identik dengan Nolan, mulai dari karakter utama yang kompleks hingga struktur cerita non-linear. Dibandingkan karya-karyanya yang lebih modern, Following memang terasa lebih sederhana dan mudah ditebak. This bald guy is dangerous, is he? Christ, you are a nosy bastard. Dangerous like how? Dangerous like criminal type dangerous. Walaupun penutupnya tidak sepenuhnya memuaskan, film ini tetap menjadi fondasi penting untuk memahami perkembangan gaya penyutradaraan Nolan. He said something about you being a witness to an incident that happened in this very room. Well, he was very precise about exactly how and where I should take care of things. Something about a blood-stained carpet that you've got stashed away to back up your story. Should it ever be told? Nomor 12, Tenet. Kami selalu menikmati tantangan membedah film-film Nolan yang rumit, tetapi Tenet mungkin menjadi teka-teki paling sulit yang pernah ia ciptakan. Ketika sang protagonis direkrut organisasi Tenet, penonton langsung dibawa ke dalam thriller yang membuat waktu bergerak maju sekaligus mundur. Dari sisi penyutradaraan dan efek visual, kualitasnya tidak perlu diragukan. Namun, cerita yang terlalu kompleks membuat film ini kehilangan sebagian momentumnya. You've known me for years. For me, I think this is the end of a beautiful friendship. But for me, it's just the beginning. Ditambah lagi, tata suara yang kerap menenggelamkan dialog membuat alurnya semakin sulit diikuti. Di balik semua kerumitannya memang tersimpan banyak ide brilian, tetapi jangan heran jika kamu membutuhkan subtitle agar semuanya benar-benar masuk akal. Nomor 11, The Dark Knight Rises. Sebagai penutup trilogi Batman, The Dark Knight Rises berhasil memberikan akhir yang memuaskan meski tidak lepas dari sejumlah kekurangan. Bayang-bayang kesuksesan The Dark Knight memang membuat film ini sulit menyamai pendahulunya. So you came back to die with your city? No. I came back to stop you. Namun, berkat jajaran pemain yang solid dan penggunaan kamera IMAX yang spektakuler, skalanya tetap terasa luar biasa. Anne Hathaway dan Tom Hardy tampil mencuri perhatian sebagai Catwoman dan Bane, sementara penutup emosionalnya berhasil mengakhiri perjalanan Bruce Wayne dengan memuaskan. Ah, yes. I was wondering what would break first. Your spirit? Oh, your body! Meski jumlah karakter yang terlalu banyak dan beberapa lubang cerita masih menuai kritik, film ini tetap menjadi salah satu penutup trilogi terbaik di genre superhero. Nomor 10, Insomnia.
Insomnia merupakan satu-satunya remake sekaligus satu-satunya film Nolan yang tidak ia tulis sendiri. Karena itu, nuansanya memang terasa berbeda dibanding karya-karyanya yang lain. I know this isn't easy for you, but I'm trying to get you to understand we're in the same situation here. You didn't mean to kill Hap any more than I meant to kill Kate. That's kind of hard for them to believe. So that's why we need each other. Al Pacino dan Robin Williams memimpin thriller kriminal yang menegangkan tentang seorang detektif insomnia yang justru diburu balik oleh pembunuh yang sedang ia kejar. Permainan psikologis di antara keduanya terasa intens karena masing-masing menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan hidup mereka. Calling that an accident? Took you only a fraction of a second to kill your partner. Does that make it any more of an accident, Will? Is this an accident? If you want it to be. Walaupun tidak terlalu menonjolkan gaya khas Nolan, Insomnia tetap menjadi misteri yang menarik hingga akhir sekaligus membuktikan bahwa ia mampu bekerja dengan sistem studio Hollywood. Search this place. What are we looking for? For the dress. What dress? Ellie's. Ellie's Kay's dress. Rambling, Will. Ellie's here. Losing it. Thank God you got me taking care of us. She saw the dress. What us? We're in the same boat. Where'd you get us? Don't talk to me about us. Nomor 9, Batman Begins. Kesuksesan Nolan di Hollywood benar-benar dimulai lewat Batman Begins. Film ini menghidupkan kembali genre superhero dengan menghadirkan kisah asal-usul Batman yang lebih realistis tanpa kehilangan semangat komiknya. Christian Bale tampil meyakinkan sebagai Bruce Wayne yang kuat sekaligus rapuh secara emosional, sementara Gotham City terasa membumi tetapi tetap ikonik. What the hell are you? I'm Batman. Film ini memang tidak sepenuhnya mengubah formula superhero, tetapi keseimbangan antara aksi dan pengembangan karakter membuatnya jauh lebih bermakna dibanding banyak blockbuster modern. Ditambah lagi, aksi praktikalnya yang memukau membuat penonton semakin tidak sabar menantikan kelanjutannya. Where were the other drugs going? I never knew. I don't know. I swear to God. Swear to me! Nomor 8, Dunkirk. Sejak diumumkan, banyak penggemar sudah yakin bahwa film perang garapan Nolan akan menjadi sesuatu yang istimewa. Namun tidak banyak yang menyangka kalau Dunkirk akan mendobrak konversi genre ini dengan membagi kisah evaluasi Dunkirk ke dalam 3 sudut pandang, darat, laut, dan udara yang masing-masing memiliki alur waktu berbeda. Nolan menciptakan pengalaman menonton yang benar-benar unik. Walaupun kita tidak mengenal para karakternya terlalu dalam, kita tetap dibuat peduli terhadap nasib mereka. Dipadukan dengan musik Hans Zimmer yang membangun ketegangan tanpa henti dan sinematografi yang luar biasa, Dunkirk menjadi pengalaman sinematik yang megah sekaligus mencekam. Nomor 7, Interstellar. Interstellar bisa dibilang merupakan film Nolan yang paling emosional sekaligus salah satu yang paling spektakuler secara visual. Matthew McConaughey memerankan seorang astronot yang berusaha mencari rumah baru bagi umat manusia sambil berharap bisa kembali bertemu putrinya. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go. Penampilannya memberikan bobot emosional yang kuat ketika misinya terus menghadapi berbagai rintangan. Sebagian orang menganggap Nolan terlalu ambisius, terutama menjelang klimaksnya yang sangat kompleks. Brand Doyle, back to the Ranger now. We're not leaving without her data. Get back here now. We do not have time. The second wave is coming. We're in the middle of a swell. Get your ass back to the Ranger now. Namun, Interstellar tetap menjadi epik modern yang memadukan visual memukau dengan sains yang akurat, menghadirkan rasa kagum sekaligus takut terhadap luasnya alam semesta. They're us.
What I've been doing for Murph, they're doing for me. For all of us. Cooper, people couldn't build this. No, not yet. But one day, not you and me, but a people. A civilization that's evolved past the 4 dimensions we know. Nomor 6, The Prestige. Ketika Christopher Nolan membuat film tentang pesulap, rasanya sudah pasti seluruh filmnya akan disusun seperti sebuah ilusi besar. Itulah yang dilakukan The Prestige. Hugh Jackman dan Christian Bale memerankan 2 pesulap rival yang terjebak dalam obsesi balas dendam dan persaingan tanpa akhir. Your method for the transport of man. Fallon wouldn't tell me. In fact, he doesn't seem to talk at all. You have my notebook. Useless without the keyword. Write down your method, Mr. Borden. Describe it in full. Meski dipenuhi tema-tema kelam, film ini juga merayakan sisi teatrikal dunia sulap sambil terus mengecoh penonton. Dengan struktur cerita yang rumit dan berbagai kejutan yang baru terasa saat ditonton ulang, The Prestige menjadi salah satu karya Nolan yang paling cerdas. Nomor 5, The Odyssey. Dengan skala produksi yang luar biasa besar, jajaran pemain papan atas dan kisah klasik yang telah bertahan ribuan tahun, The Odyssey menghadirkan kembali film epik yang kini semakin jarang dibuat Hollywood. After years of war, no one could stand between my men. Meski berangkat dari karya Homer, interpretasinya tetap terasa sepenuhnya milik Christopher Nolan. Dialog, adegan aksi, hingga pendekatannya terhadap dunia mitologi, semuanya membawa sentuhan khas sang sutradara. Bahkan para Cyclops pun terasa meyakinkan. Melihat filmografi Nolan yang identik dengan proyek berskala besar, cukup mengejutkan baru sekarang ia menggarap petualangan mitologi tersebut. Untungnya, perpaduan ini terbukti sangat berhasil. Nomor 4, Memento. Jika berbicara tentang struktur cerita inovatif dan plot twist yang brilian, sulit mengabaikan Memento. Film ini membuktikan bahwa Nolan mampu menciptakan karya luar biasa meski dengan anggaran terbatas. Guy Pearce tampil luar biasa sebagai Leonard, pria yang kehilangan kemampuan membentuk ingatan baru dan berusaha menemukan pembunuh istrinya. So where are you? You're in some motel room? You just wake up and you're in a motel room. There's the key. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but perhaps you've been there for a week, 3 months. It's kind of hard to say. I don't know. Nolan menempatkan penonton dalam kondisi psikologis Leonard dengan menyajikan cerita utama secara mundur diselingi adegan lain yang berjalan kronologis. Hasilnya adalah sebuah misteri yang cerdas sekaligus menyentuh tentang rapuhnya ingatan manusia. You think I just want another puzzle to solve? Another John G to look for? You're John G. So you can be my John G. Nomor 3, Inception. Sebagai perpaduan film fiksi ilmiah dan aksi perampokan, Inception memperlihatkan imajinasi Nolan dalam skala penuh tanpa membuat penonton kehilangan arah. Leonardo DiCaprio memimpin sekelompok pencuri yang mencuri informasi melalui mimpi. Salah satu kekuatan terbesar film ini adalah kesabaran Nolan menjelaskan aturan dunianya sebelum membawa penonton ke cerita yang semakin kompleks. You create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their subconscious. How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality? Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Mulai dari pertarungan di lorong berputar hingga ending yang masih diperdebatkan sampai sekarang, warisan Inception sudah berbicara sendiri. Film ini tetap menjadi salah satu karya Nolan yang paling layak ditonton berulang kali. Nomor 2, Oppenheimer.
Film yang akhirnya mengantarkan Christopher Nolan meraih Oscar sutradara terbaik dan film terbaik ini memang pantas menerima semua penghargaan tersebut. Oppenheimer berhasil mengubah kisah fisika nuklir dan politik menjadi thriller yang memikat. Even though you brought quantum physics to America, which made me curious. What have you found out? You're a dilettante, a womanizer, a suspected communist. I'm a New Deal Democrat. I said suspected. Film ini bukan sekedar menceritakan proyek Manhattan, tetapi juga menggambarkan seorang pria yang harus hidup bersama konsekuensi dari penemuannya sendiri. And now I am become death. The destroyer of worlds. Penampilan Cillian Murphy benar-benar luar biasa, didukung jajaran pemain yang sama hebatnya, serta visual yang sangat berkesan. Selain menjadi refleksi tentang hilangnya kepolosan umat manusia, film ini juga terasa seperti proyek yang memang sejak awal ditakdirkan untuk Nolan. You all thought that I had lost the ability to understand what I'd started. So, yeah, what really wasn't for me, it was for all of you. Now it's your turn to deal with the consequences of your achievement. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, The Dark Knight. Kalau mendefinisikan ulang sebuah genre sudah cukup untuk menjadi legenda, maka melampaui batasan genre itu adalah pencapaian yang jauh lebih besar. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Terinspirasi dari film seperti Heat dan The Godfather, The Dark Knight bukan hanya melampaui akar komik Batman, tetapi juga menjadi refleksi tajam tentang masyarakat modern. Penampilan Heath Ledger sebagai Joker memang menjadi daya tarik utamanya, tetapi hampir setiap adegan dipenuhi dialog ikonik dan akting luar biasa. No, you complete me. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. Pertarungan memperebutkan masa depan Gotham berkembang menjadi drama kriminal yang terasa sangat realistis, sementara Nolan tetap menghadirkan beberapa adegan aksi terbaik sepanjang karirnya. Hasil akhirnya adalah karya terbaik Christopher Nolan sekaligus salah satu film terbaik yang pernah dibuat. You'll be in a padded cell forever. Maybe we could share one. You know, they'll be doubling up the rate this city's inhabitants are losing their minds. This city just showed you that it's full of people ready to believe in good. Until their spirit breaks completely. Menurutmu, film Christopher Nolan mana yang paling layak menempati posisi pertama dan bagaimana urutan versimu sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar.